SPT tahunan merupakan kewajiban seluruh wajib pajak. Namun lalai dan lupa merupakan sifat alami manusia. Lantas, bagaimana jika kita lupa melaporkan harta pada SPT tahunan kita? Program Ungkapan Sukarela atau PPS hadir untuk menyelesaikan masalah tadi. Dalam Bola Simak Bijak, bicara pajak pada episode hari ini, kita akan membahas tuntas tentang program Ungkapan Sukarela atau PPS. Jadi kita simak bersama. Baik kan pajak, di sini saya kebetulan tidak sendiri, bersama saya sudah bergabung di sini ya. Ada Ibu Melana Veronica, merupakan seorang penyuluh pajak dari KPP Pratama Maros. Selamat pagi Ibu Melana. Selamat pagi Kakak Kris. Selamat pagi. Ini kebetulan ya kawan pajak ya, sepertinya Ibu Melana ini masih muda. Bagaimana kalau kita panggil kakak saja? Gimana? Saja. Setuju ya Kak Lana ya? Semudah dirimu. Iya. Baik, jadi kita panggil Kak Lana saja. Nah, tadi Kak Lana kita sedikit sudah saya opening tadi tentang program Ungkapan Sukarela. Jadi sebenarnya apa sih itu program Ungkapan Sukarela dan seharusnya apa yang kita ungkapkan di situ? Jadi PPS itu program pengungkapan sukarela. Itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di undang-undang ini diatur tentang PPS. Nah, pemerintah berikan kesempatan ke wajib pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan secara sukarela kewajiban pajaknya yang mungkin sebelumnya belum dilaksanakan dengan benar melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Nah, itulah program PPS. Oke, nah jadi di sini tadi sudah kita tahu sedikit ya definisi PPS ya kawan pajak ya. Nah itu Kak Lana, di sini wajib pajak seperti apa yang harusnya ikut PPS di situ? Jadi pada dasarnya wajib pajak kan punya kewajiban pelaporan SPT tahunan yang di dalamnya lapor penghasilan, harta dan juga utang. Sayangnya di situ banyak wajib pajak yang belum melaporkan seluruhnya. Sedangkan kalau ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bisa menimbulkan sanksi yang tinggi. Nah, disitulah dikasih kesempatan sekali lagi dengan PPS agar dengan pengungkapan harta di PPS dan membayarkan PPh sesuai dengan hitungan tarifnya, tarif tertentu yang sudah ditentukan, wajib pajak ikut program ini, maka bisa dihindarkan dari sanksi yang tinggi tadi. Seperti itu. Nah, jadi ya di sini ya kita sekalian menghimbau, ayo ikut PPS. Nah, jadi PPS itu ada 2 kebijakan. Chris mungkin pernah dengar ya? Oke, 2 kebijakan itu apa aja Kak? Ada kebijakan 1, ada kebijakan 2. Kebijakan 1 ini khusus buat wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang pernah ikut program tax amnesty atau pengampunan pajak tahun 2016 sampai 2017 yang lalu. Nah, kebijakan 1 ini khusus untuk harta yang perolehannya sebelum 2015 atau 2015 ke bawah ya. Sedangkan kebijakan 2 berlaku untuk wajib pajak orang pribadi saja, tapi boleh untuk wajib pajak yang pernah ikut TA ataupun tidak ikut TA. Jadi bebas, yang penting orang pribadi. Nah, dasarnya itu dari harta yang diperoleh dari 2016 hingga 2020. Jadi itu bedanya ya kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke, jadi seperti itu kawan pajak di rumah. Kita sudah sedikit mengenai PPS itu apa, kita sudah tahu. Kemudian wajib pajak seperti apa yang harus ikut program Ungkapan Sukarela ini. Nah, ngomong-ngomong PPS lagi, di sini pasti ada manfaatnya dong, Kak Lana ya. Nah, wajib pajak di rumah mungkin ingin tahu nih manfaatnya saya ikut program Ungkapan Sukarela ini apa? Nah, kalau Chris misalnya mau ikut program pengungkapan sukarela juga kawan pajak sekalian. Nah, manfaatnya ada dong. Apa ya tadi sudah disebutkan, tadinya yang harusnya kena sanksi menjadi tidak kena sanksi. Terutama wajib pajak kebijakan 1 atau yang pernah ikut TA harusnya dikenakan sanksi 200% bisa. Tapi akhirnya tidak dikenakan jika mengikuti PPS ini. Kalau untuk wajib pajak kebijakan 2 tidak diterbitkan ketetapan pajak dari tahun 2016 sampai 2020. Lumayan kan 2016 sampai 2020 loh. Chris tidak diterbitkan ketetapan pajak. Kecuali misalnya sudah ikut PPS nih, tapi masih ada aset atau harta yang belum juga dilaporkan, terlewat misalnya, itu memang masih akan ditagihkan. Nah, ada yang lebih hebat lagi. Untuk wajib pajak kebijakan 1 maupun 2, keduanya mendapatkan yang namanya perlindungan data. Perlindungan data itu
Jadi dengan data harta yang kawan pajak laporkan dalam PPS nggak usah ada kekhawatiran akan disebar kemana-mana, tidak kan, dan atau akan menjadi dasar-dasar penyidikan maupun penuntutan pidana, tidak, karena itu akan dilindungi datanya dan itu adalah jaminan perlindungan data buat wajib pajak yang mengikuti PPS. Baik, nanti kawan pajak ya sudah tahu ya manfaatnya. Ini sangat bermanfaat sekali, sangat menggairahkan sekali untuk kita mengikuti program ungkapan sukarela ini. Nah, ngomong-ngomong manfaat nih Kak Lana, pasti ketika kita ungkapkan pasti bayar pajak dong itu. Nah, pembayaran pajaknya ini pasti ada tarifnya nih. Boleh tahu nggak Kak, tarifnya itu berapa aja sih sebenarnya? Nah, tarifnya macam-macam juga. Kan ada tadi kebijakan 1 dan 2. Jadi, buat peserta kebijakan 1 juga beda dengan kebijakan 2. Kebijakan 1 itu 3 macam tarif. 6%, 8%, dan 11%. Kebijakan 2 juga gitu. 12%, 14%, dan 18%. Bedanya apa? Nah, kebijakan 1 yang paling rendah nih 6% maupun kebijakan 2 12%. Itu kalau misalnya wajib pajak mendeklarasikan harta luar negerinya di PPS kemudian mau direpatriasi atau memiliki komitmen untuk dialihkan ke Indonesia, juga diinvestasikan ke SBN, surat berharga negara, renewable energy, dan juga hilirisasi. Nah, silahkan pilih di sektor itu. Jadi kalau kawan pajak memilih, oh saya mau harta luar negeri saya alihkan ke Indonesia dan kemudian saya investasikan, begitu juga harta dalam negeri saya. Nah, itu silahkan akan mendapatkan tarif terendah. Kebijakan 1 6%, kebijakan 2 12%. Sedangkan yang di atasnya nih, kebijakan 1 kan 8%. Sedangkan kebijakan 2 14%. Itu kalau tidak ada komitmen untuk investasi. Jadi hanya deklarasi PPS harta di luar negeri dan kemudian dialihkan ke Indonesia, dan kemudian atau harta dalam negerinya di PPS-kan atau dideklarasikan. Sedangkan untuk tarif yang ketiga, yang paling tinggi untuk kebijakan 1 adalah 11%, sedangkan kebijakan 2 adalah 18%. Itu kalau untuk harta di luar negeri, sekedar dideklarasikan atau diikutkan PPS tanpa adanya komitmen untuk direpatriasi, tanpa adanya komitmen untuk diinvestasi. Jadi beda ya tarifnya. Jadi kita harus tahu dulu, saya ikut yang kebijakan mana dan saya mau komitmen yang seperti apa. Jadi kita bisa hitung di situ. Baik, begitu ya kawan pajak ya, menarik sekali ya tarifnya tadi. Jadi semakin kita bersedia untuk menginvestasikan kembali, itu tarifnya lebih rendah seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tarif, terus kemudian tadi harta apa saja yang bisa diungkapkan, kemudian gimana sih cara melapornya Kak Lana? Apakah saya harus ke kantor pajak nih untuk ikut PPS ini? Nah, kalau untuk melapornya sangat mudah kawan pajak. Dimanapun, kapanpun bisa lapor PPS melalui djponline.pajak.go.id. Jadi sekarang PPS itu sudah online. Tidak seperti zaman dulu tax amnesty masih harus datang ke kantor pajak. Sekarang online. Yang penting ada akses internetnya dong. Nah, nanti di situ kawan pajak akses saja menu layanan untuk PPS. Oke, jadi begitu ya kawan pajak ya caranya untuk melaporkan atau menggunakan program ungkapan sukarela ini. Namun dari DJP online ini Kak, kita kan semua aksesnya online ya. Itu ada media lainnya lagi nggak yang digunakan? Nah, kalau sudah di DJP online, kemudian masuk ke menu layanan PPS-nya, nanti tinggal download tuh, download formulir e-form-nya. Dan disitulah kita isi data harta yang kita mau PPS-kan. Nah, enaknya lagi dan praktisnya di situ sudah langsung dihitungkan oleh aplikasinya. Berapa sih PPh yang harus kita bayarkan? Bikin billingnya dan kemudian tinggal lapor di situ juga. Jadi semua serba online. Oke, jadi kita tidak perlu repot-repot menghitung lagi ya kalau ada ya? Nggak perlu Langsung repot. semua langsung dari e-formnya tersebut ya? Langsung saja. Oke, contoh nih Kak Lana, atau mungkin kawan pajak juga di rumah nih. Misalkan saya mau ikut program ungkapan sukarela ini, saya punya mobil nih Kak Lana, tapi dari pembelian mobil saya itu sebagian dibiayai oleh kredit dari bank, pembiayaan. Ini gimana nih? Saya harus lapornya seperti apa? Jadi kalau kawan pajak punya aset yang diperoleh dengan kredit, terus mau diikutkan PPS, nah bisa dipakai jadi pengurang tuh kreditnya. Kalau kebijakan 1, silahkan dicek sisa utangnya berapa per 31 Desember 2015. Itu nanti jadi pengurang untuk nilai hartanya hingga diperoleh harta bersih. Tapi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi, maksimal 50% dari nilai asetnya yang mau di PPS-kan. Sedangkan wajib pajak badan maksimal 75% dari nilai aset yang mau di PPS-kan.
Kalau kebijakan 2 yang aset 2016 hingga 2020 tadi. Nah, dicek dulu berapa sisa utang yang tersisa per 31 Desember 2020. Nah, di situ jadi pengurang juga, tapi hanya untuk pokok utang saja. Kalau kebijakan 2 ini tidak ada persentase, tapi pokok utangnya yang diakui terserah berapa per tanggal 31 Desember 2020. Tapi yang perlu jadi catatan adalah utang yang dimaksud yang boleh jadi pengurang itu kalau hanya utang yang kita ambil atau kita ajukan untuk memperoleh aset yang kita PPS-kan. Bukan utang lain, jadi harus nyambung ya. Ini aset yang di PPS-kan yang dikurangi dengan utang yang dipakai atau digunakan untuk memperoleh aset tersebut. Seperti itu Kakak Kris. Oke, begitu ya kawan pajak ya. Jadi utang yang kita lakukan atau untuk memperoleh harta tersebut itu ada porsinya sendiri-sendiri. Baik. Terus ini yang mungkin kawan pajak masih ada pertanyaan nih. Kan itu semua lapor serba online, serba sendiri. Walaupun ada panduannya secara online melalui YouTube atau dari internet. Nah, kita kan ada kesulitan nih untuk memahami sendiri nih Kak Lana. Nah, ada nggak misalkan kita bisa dibantu atau secara ada panduannya lah seperti itu? Tenang saja kawan pajak, kalau memang masih ada kesulitan bisa sih akses DJP online tapi masih bingung caranya, datang aja konsultasi ke kantor pajak Maros, bisa. Layanan WhatsApp untuk konsultasi PPS juga ada, untuk telepon juga ada. Silahkan boleh datang ke kami, datang dan tanyakan apa permasalahan kawan pajak tentang PPS ini. Baik, begitu ya kawan pajak ya. Jadi terutama bagi wajib pajak yang berada di area Maros dan Pangkajene, nanti bisa kalau misalkan konsultasi mengenai program ungkapan sukarela ini, datang langsung ke kantor pajak Maros atau KP2KP Pangkajene dan melalui helpdesk WA ya, bisa bertanya langsung di situ. Baik, begitu kawan pajak sangat mudah sekali ya kalian ya cara-caranya dan nanti bisa konsultasi langsung ke KP2KP Maros. Kemudian nah tadi kita sudah belajar nih gimana cara pelaporannya. Nah ini sebenarnya sampai kapan sih Kak kita bisa mengikuti program ungkapan sukarela ini? Masih ada waktu kawan pajak, PPS ini sudah berlangsung sejak 1 Januari 2022. Tapi kawan pajak masih bisa ikut hingga 30 Juni 2022. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, masih ada waktu beberapa hari. Oke, begitu ya kawan pajak ya. Jadi masih ada waktu yang tersisa tinggal sedikit ini. Jadi segera saja wajib pajak di rumah, kawan pajak semua yang mau mengikuti program ungkapan sukarela ini segera dimanfaatkan. Mumpung masih ada kesempatan. Oke, karena ini tak terasa waktu berlalu begitu cepat ya. Dan mungkin kita sudah sampai di penghujung Bola Sima Bijak bicara pajak pada episode kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Kak Lana sedikit untuk penutup podcast kita pada pagi hari ini. Sekedar pesan saja buat seluruh kawan pajak, mumpung masih ada kesempatan, dikasih kesempatan sekali lagi dengan PPS, ayo ikut PPS-nya. Kita manfaatkan waktu yang tersisa beberapa hari ini, selesaikan PPS-nya, laporkan, ungkapkan. Tapi yang paling penting setelah itu jangan lupa lakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Udah dikasih nih kesempatan di PPS. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan lapor kewajiban pajak dengan benar. Lapor SPT tahunan dengan lengkap, benar, dan jelas. Jadi jangan sampai ada lagi yang terlupa dalam pelaporan kita. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya kawan pajak di rumah. Banyak sekali manfaat dan pembelajaran yang kita dapatkan pada episode kali ini. Terima kasih kepada Kak Lana yang sudah berkenan menjelaskan dan hadir di tempat ini. Kemudian terima kasih juga kepada kawan pajak di rumah yang setia menyaksikan podcast Bola Sima Bijak bicara pajak pada episode kali ini. Saya ingatkan untuk tetap nanti jangan lupa subscribe channel YouTube kami di KP Pertama Maros dan follow Instagram kami di @pajakmaros juga. Banyak informasi dan berita terkini dan juga terkait dengan nomor layanan. Misalkan nanti kawan pajak di rumah ingin konsultasi mengenai program ungkapan sukarela atau tentang permasalahan helpdesk, nanti silahkan ada nomornya tertera di Instagram kami. Baik, begitu Kak Lana. Mungkin saya Kris pamit undur diri. Tetap kawan pajak di rumah jaga kesehatan. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di episode Bola Sima Bijak bicara pajak episode berikutnya. Terima kasih.